Halo guys, kembali soal Liga Korupsi Indonesia. Kali ini kita balik ke Pertamina. Nah, beberapa waktu ini 2 atau 3 hari belakangan ini video ini lewat terus nih di beranda kita kan. Pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ya, video tentang Ahok. Ya cukup lama juga sih kita nggak ngelihat Ahok kayak gini ya, dengan mode seperti ini. Nah, tapi menurut saya ada hal yang lebih menarik ya dibandingkan pernyataan-pernyataan Ahok di dalam video ini, yaitu tentang bagaimana negara kita punya tantangan yang begitu besar dalam usaha memberantas korupsi ini. Terutama kalau kita lihat dari perspektif individu seperti Ahok ini yang ingin mengungkapkan kejahatan. Ada beberapa poin sih yang mungkin kita bisa cermati. Yang pertama adalah soal sulitnya membawa kasus korupsi ke permukaan. Nah, orang-orang seperti Ahok atau individu lain yang mencurigai adanya kecurangan, ini seringkali kan hanya punya indikasi awal gitu ya. Mungkin nggak punya bukti konkret gitu. Nah, tapi dalam banyak kasus pengumpulan bukti ini kan memerlukan kerjasama tim gitu ya. Akses ke dokumentasi akan perlu akses ke sana, lalu mungkin perlu investigasi mendalam, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Nah, sementara sistem hukum di Indonesia seringkali menuntut bukti kuat sejak awal pelaporan, sehingga pelapor yang hanya punya indikasi awal ini jadi dianggap nggak kompeten gitu, nggak kredibel gitu. Dan hal ini membuat banyak orang akhirnya jadi enggan melapor. Jadi ini kan jadi dilema ya, baik dari hukum dan etika. Pelapor atau whistleblower ini seringkali terjebak dalam dilema. Ya, seperti soal adanya ancaman tuntutan pencemaran nama baik lah, pelanggaran kerahasiaan perusahaan lah, atau bahkan kriminalisasi atas laporan mereka. Nah, dalam konteks Pertamina atau perusahaan BUMN lainnya, nah pelapor seringkali diarahkan untuk hanya melapor kepada Menteri BUMN atau pihak internal perusahaan. Nah, ketika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, maka pelapor tidak memiliki jalur lain untuk mencari keadilan tanpa resiko hukum. Nah, sementara masyarakat ini cenderung memiliki ekspektasi yang luar biasa tinggi nih terhadap individu-individu tertentu ya, seperti Ahok ini dan mungkin whistleblower yang lainnya, untuk membongkar kasus korupsi secara heroik gitu. Dan mereka sering lupa bahwa individu-individu ini bekerja dalam sebuah sistem yang penuh dengan hambatan. Nah, ketika ada kegagalan atau keterbatasan dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat justru menyalahkan individu atau orang-orang whistleblower seperti Ahok ini, bukan melihat akar permasalahan secara sistemik gitu. Ini kan jadi paradoks ya, seakan lebih mudah menjadi penjahat daripada menjadi orang baik di negara ini, karena sistem saat ini cenderung melindungi pelaku korupsi daripada mendukung orang baik yang ingin membongkar kejahatan. Pelaku korupsi seringkali kan memiliki akses ke kekuasaan, ke jaringan-jaringan dan sumber daya hukum yang bisa melindungi diri mereka. Dan sebaliknya, orang-orang baik yang mencoba melawan ya justru menghadapi resiko besar tanpa perlindungan yang memadai. Jadi ya harus menjadi concern kita ya, bahwa ya memang sangat minim ya perlindungan hukum gitu bagi whistleblower seperti Ahok ini. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki regulasi terkait perlindungan whistleblower ini. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Tetapi pada kenyataannya implementasinya masih sangat lemah. Banyak whistleblower justru menjadi korban kriminalisasi atau bahkan intimidasi setelah melaporkan kasus-kasus korupsi. Dan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif. Nah, perusahaan-perusahaan BUMN ini kan seringkali menjadi sarang korupsi karena kurangnya transparansi dan pengawasan independen.
pelaporan internal kepada Menteri BUMN atau direksi saja ini sangat tidak cukup jika tidak ada mekanisme atau tindak lanjut yang jelas gitu. Sistem pengawasan internal juga seringkali bias karena adanya konflik kepentingan antara pelapor dan pihak yang dilaporkan. Nah, penegakan hukum di negara kita di Indonesia ini memang masih cenderung tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitulah. Pelaku korupsi, terutama yang kelas kakap ini, sering lolos dari jerat hukum karena memiliki koneksi politik atau kekuatan finansial. Nah, di sisi lain, masyarakat kecil atau whistleblower justru rentan menjadi korban kriminalisasi karena dianggap justru malah jadi pengganggu. Nah, masyarakat seringkali tidak memahami kompleksitas soal pemberantasan korupsi dan cenderung hanya menyalahkan individu-individu tertentu tanpa melihat hambatan sistemik yang ada. Saya rasa harapan bahwa seseorang harus bisa bertindak seperti Superman untuk memberantas korupsi di Indonesia ini sangat tidak realistis dan pasti akan justru sangat kontraproduktif. Salam.